situ saya panggil, saya ke dia, sini. Orang Sunda. Di mana Allah, di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Saya waktu pendeta, anak saya tegur, anak yang tua ini. Dia tanya, Bapak, mana Tuhan Yesus? Itu di dinding sana. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Waktu saya masuk Islam, saya tanya, di mana Tuhan? Di atas. Ini yang bilang orang gila. Pertanyaan saya, mana yang gila? Tunjuk ke dinding atau tunjuk ke atas? Sudahlah, jawab dengan jujur, yang ke dinding atau ke atas? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Orang gila, perhatikan, di dalam Quran lafaz Allah ada 99 nama Allah, Asmaul Husna. Al-Ali di tempat yang maha, King of King, raja di atas segala raja, raja di raja, artinya Allah di tempat yang maha tinggi, bukan di atas. Tunjuknya di atas karena ada konsep Al-Ali, tapi Allah dalam pelajaran tasawuf lebih dekat dengan urat nada. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahda, allazi ja'ala awalal ashhuril hurumis syardi Zulqa'dah wa ja'alaha syahran haraman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wasadaqa wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah allazi aqaza ahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi aqala hamdah allazi jahada billahi haqqa jihadihi wa badala juhdah. Allahumma fassalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna Allaha lahafizun wa laqad arsalna min qablik fi siya'il awwal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksaru salasa asnafin minan nasi wa hum al-ulama'ul ghafilun wal fuqara'ul mudahin wal mutasawwifunal jahim. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, berhadir bersama-sama dengan kita pada malam ini para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama-sama dengan kita guru kita, orang tua kita, panutan kita, Bapak
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bapak Ketua Masjid Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah di Kecamatan Mampura, dan kemudian sebagai mediator perantara yang menyampaikan undangan untuk kami bisa hadir adalah Bapak Sujarwo. Apa yang sudah disampaikan tadi di dalam beberapa sambutan, saya hanya menggaris bawahi kita dihadirkan oleh Allah di rumahnya ini, di Masjid Sultan Ismail, adalah untuk melaksanakan tabligh akbar. Hampir 2 pekan saya berkeliling di Kabupaten Siak, dan kemarin saya mengakhiri dakwah saya di Siak di Kecamatan Kusaka. Tadi subuh saya berceramah di Masjid Nurul Huda, Pekanbaru. Zuhur di Masjid Al-Isra, dan saat ini saya berada di Masjid Sultan Ismail. Hari ini adalah tanggal 2 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2023 Miladi. Dalam setiap momentum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada hari-hari khusus yang selalu kita peringati, yang disebut dengan hari besar Islam. Ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, kita memperingati Alhamdulillah hillazi muharrama awarosinin wajallaha syahrul mubarakan liqaumil mu'minin. Kita menghadapi bulan atau tahun baru Islam yang merupakan berkah bagi orang-orang mukmin, supaya kita dapat membedakan, oh ini tahun baru kita, sana tahun baru orang-orang kafir, tasyrik, musyrik, pelaksanaan hari raya orang-orang musyrik, atau yang kita kenal tahun baru. Inilah keistimewaan Islam. Setelah kita memperingati Muharram, masuk kita kepada bulan yang disucikan Allah. Yang kedua adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah. Sudah kita lewati kemarin 3 bulan lalu. Alhamdulillah illazi Rabbana syahrul syam bil barakati. Bulan yang penuh berkah, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai pembeda antara hak dan batin. Bulan yang ketiga adalah Zulqaidah, dan bulan yang keempat adalah Zulhijjah. Apa yang akan kita bahas dalam bulan ini adalah prinsip tentang keimanan tauhid seorang mukmin. Baru-baru ini kita banyak dihebohkan dengan peristiwa tentang penyimpangan tauhid. Dan orang yang menghebohkan ini bukan orang-orang kafir, bukan. Konon mereka ini adalah ulama. Mereka ini adalah kiai besar bergelar Profesor Dr. Panji Gumilang. Sosok daripada Panji Gumilang ini adalah output, kalau tidak salah,
dari pesantren terkenal internasional yang ada di Jawa, namanya Gontor. Output Gontor. Pak Ketua, beda dengan saya Pak, output Israel. Hadis yang saya bacakan tadi, asyara salasa asnafin minan nasi wahum, kata Nabi, waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Nah ini dia. Berarti kalau di antara kita adalah umat Nabi. Siapa mereka? Yang pertama, al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Kalau yang satu kan sudah mau pensiun. Tapi ada yang baru, memimpin sebuah pondok pesantren dikenal besar di Asia Tenggara. Ini ibu bapak jangan anggap remeh masalah ini, karena bukan sedikit anak cucu kita, mungkin saja di antara kita, saudara kita, anak kita, cucu kita yang juga belajar di pondok pesantren Panji Gumilang, Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Menakutkan sekali ancaman Islam ke depan. Saya ini bukan orang yang dari latar belakang Islam. Saya ini orang yang Allah berikan petunjuk 17 tahun yang lalu. Dan selama 17 tahun ini kami berkeliling berdakwah ke seluruh pelosok Nusantara, mengislamkan orang kafir dan mengokohkan iman saudara Muslim. Tidak ada dalam benteng organisasi Islam manapun. Kami bukan NU, kami bukan Muhammadiyah, kami bukan Naqsabandiyah, kami bukan Al-Wasliyah, apalagi komunis. Panji Gumilang mengaku sendiri, saya komunis. Ini sudah mulai terang-terangan. Orang sesama Islam, orang sesama Kristen, orang sesama Hindu, orang sesama Buddha, apapun agama kita di negara ini, sesama pemeluk agama hendaknya saling menghormati. Tapi kenapa Ustaz antum bicara mengatakan orang Kristen masuk neraka? Bukan saya yang mengatakan. Saya hanya menyampaikan. Yang mengatakan orang Kristen kafir bukan saya, tapi Al-Quran. Marah sama Al-Quran, jangan marah ke saya. Aneh manusia itu. Bahkan ada orang yang mengatakan Ustaz Jaya itu Ustaz yang keras, hingga presiden berdiri di depan publik dan mengumumkan 200 lebih ustaz teridentifikasi radikal, termasuk saya, Habib Rizik, Habib Bahar, Ustaz Abdul Somad dan lain-lain. Ini ibu bapak. Jadi pelajaran, karena ini momentum tauhid. Ibu bapak, saudara dan saya tidak pernah tahu saya akan lahir sebagai orang Melayu, saya akan lahir sebagai orang Jawa, saya akan lahir sebagai orang Sulawesi, saya akan lahir sebagai orang Kalimantan, bahkan orang Eropa, orang Amerika, Australia, Asia, Afrika. Kita tidak pernah tahu. Allah yang Maha tahu. Tapi kita ada sampai hari ini. Kita beragama sampai hari ini. Dan di setiap kehidupan kita warga negara Indonesia ini, kita negara yang pluralistik, negara yang majemuk,
negara yang berbeda-beda, adat istiadat beda, suku berbeda, bahasa daerah berbeda-beda. Itu yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Dalam implementasi hidup kita dinapaskan oleh Pancasila. Tapi di hari-hari terakhir ini Indonesia ini menunjukkan tidak stabil, baik dalam konteks politik, dalam konteks beragama, bahkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Ada apa ini? Negara kita ini sepertinya hanya beberapa orang yang punya. Kemarin di Pusako saya katakan, negara ini bukan milik Joko Widodo, negara ini bukan milik Megawati, negara ini bukan milik Prabowo, bukan milik Ganjar, bukan milik Anies Baswedan. Negara ini berdaulat karena rakyatnya. Allahu Akbar. Mereka itu hanya mengemis, mengais suara rakyat. Kalau tidak ada rakyat, mereka tidak bisa kaya. Mereka tidak bisa duduk melenggang di Senayan, bahkan duduk di tampuk yang paling tertinggi sebagai seorang pemimpin negara. Kalau tidak ada rakyat. Nah, persoalannya masyarakat yang paling banyak adalah mayoritas negara kita ini beragama Islam. Saya masuk Islam dari agama Kristen, bukan orang Islam yang mempengaruhi. Allah yang mentakdirkan. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah beri petunjuk, diturunkan Al-Quran, diberikan penjelasan ayat-ayat Allah yang saya pelajari bagian demi bagian dan membandingkannya dengan agama dulu. Baru saya menemukan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi dalam pandangan studi tentang axiology, etika, logika, estetika. Islam itu di atas segala-galanya. Dari sudut pandang etika, tidak ada orang yang paling santun, tidak ada orang yang paling sopan, tidak ada yang beradab, tidak ada yang paling setia di dalam mentaati ketetapan hukum dalam satu negara kecuali agama Islam. Saya sudah pelajari lama Islam ini, ibu bapak. 8 tahun saya mempelajari Islam, membaca ayat demi ayat dalam kitabullah Al-Quranul Karim, melihat isi daripada kitab suci Al-Quran, bukan melihat sifat orang Islam. Andai saya ini melihat sifat orang Islam, wallahu a'lam bishawab, sampai hari ini saya tidak bakal jadi orang Islam. Makanya ibu bapak mesti bedakan kajian tentang Muslim, kajian tentang Islam. Jangan samakan Islam dengan Muslim. Banyak orang beragama Islam, semua mengaku Islam. Ketika menghadapi pengadilan hukum, ketika terdakwa di hadapan hakim, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang tidak biasa pakai jilbab, boro-boro cepat-cepat pakai jilbab. Bapak-bapak yang tidak pernah ke majelis taklim, begitu dijadikan sebagai terdakwa, rapi betul, sopan betul, memakai peci Islam bulan-bulan. Dan ini kata Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Mengapa orang Islam jadi begini? Di dalam Quran surah At-Taubah Allah menjawab,
Ya ayuhan nabiyyu, wahai Muhammad, jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa bawahum jahannam wa bi'sal musir. Wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir, perangilah orang-orang munafik, dan bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya kata Allah, tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini Panji bilang ini tergolong golongan munafik, pengkhianat terhadap Islam. Saya ini orang dari kafir, ibu bapak, saudara-saudaraku, ibu bapak pergi ke Jawa, merantau ke Jakarta, merantau ke luar negeri, kemana saja ibu bapak melangkah, ibu bapak aman. Hanya karena mempertahankan nilai Islam ini, jiwa kami terancam siang dan malam. Apa kami pernah takut? Apa kami pernah kecut dan tawar hati? Enggak pernah terjadi dalam hidup saya. Bahkan demi menegakkan Islam ini, kemarin tahun lalu kami baru bebas dari penjara. Masuk ke dalam penjara bukan melakukan kejahatan, bukan melakukan tindakan pidana. Kami dan para ulama-ulama lainnya, para habaib, dipenjarakan karena prinsip mempertahankan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kafir, munafik tidak suka, mereka penjarakan kami. Masabah min musibatin illa biidnillah. Kami masuk penjara karena Allah yang masukkan kami ke dalam penjara. Bukan karena kami korupsi, bukan kami merampok, bukan merugikan negara. Kami ditangkap bangga karena menegakkan Allah. Bangga kami ibu bapak, bangga. Dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Demi apa? Demi agama ini, mencari muka kepada Allah. Ini habis dari sini, insya Allah usai sholat Idul Adha, saya berangkat ke Jawa Timur sampai ke Situbondo. Itu jadwal saya. Balik lagi ke sini Maulid Nabi sampai ke Sumatera Utara, keliling Indonesia, Nanggro, Aceh, Darussalam, sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai, Kepulauan Riau. Nggak pernah kami menggunakan pesawat, kami selalu menggunakan mobil. Kalaupun kami menggunakan pesawat, mungkin dalam setahun hanya satu kali. Lebih enjoy, lebih relax, lebih santai kami menggunakan mobil. Mengapa? Ada rasa capek? Tidak. Yang ada di pikiran saya hanya mengantuk. Itu nggak bisa dipungkiri. Manusiawi, normal. Kalau capek, kami tidak pernah capek. Kami mengantuk. Kalau sudah pegang mic begini, capek jadi hilang, mengantuk pun hilang. Kenapa antum konsumsi sabu-sabu? Kalau mau bertenaga, mau energik, banyak-banyaklah berdakwah. Saya berdakwah. 17 tahun saya beragama Islam. Keliling Indonesia kemana-mana, nggak pernah saya pakai sopir, anti disopir, anti dikawal. Padahal kehidupan kami siang dan malam terancam. Kemana-mana kami menegakkan Islam, dan kami tidak suka kalau melihat ada orang Islam yang keluar dari Islam. Kami berjuang, kami rela dihina, dicaci maki, bahkan dibunuh sekalipun demi mempertahankan agama ini. Allahu Akbar. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ancaman bertubi-tubi datang. 3 kali Ibrahim mendengar,
wahai Ibrahim, sembelilah anakku. Anak dengan pertarungan pergulatan hidup dengan munajat kepada Allah, meminta bertahun-tahun kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Tapi ketika Allah karuniakan sosok anak laki-laki, kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim, sembelih anakmu itu. Inilah ujian tauhid. Ibu bapak, kira-kira saya pribadi mampu enggak? Kalau anak disuruh disembelih, datang mimpi tengah malam, ia tawaroh. Begitu man ya? Ia tawaroh ya? Ia tawaroh itu artinya bertanya. Apa namanya kalau kita sering sholat malam itu? Bukan tahajud, istigharah. Ia tawaroh lain lagi. Bertanya Ibrahim, apakah mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan? 3 kali. 3 kali Ibrahim bertanya-tanya. Tapi mimpi ini datang terus. Anak yang baru dilahirkan, sematawayang putra tunggal Ibrahim. Ya bunaya, setelah sampai pada waktunya, berumur kurang lebih 12 tahun, Ibrahim sampaikan, ya bunaya, wahai anakku, ini asrafil manam, ani asbauka fanzur masutarah. Aku bermimpi akan menyembelih dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ismail menjawab dengan senyuman di hadapan ayahnya, ya aba tif'al ma tumar satajidun insyaallah minasohid. Lakukan wahai ayah, sesungguhnya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ibrahim mengulangi perkataannya, apa kamu sudah pikirkan Ismail? Insya Allah. Insya Allah inilah menjadi cikal bakal dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tak ada yang pasti dalam hidup ini. Dulu saya waktu masih Kristen, masih pendeta, saya bilang begini, orang Islam itu surganya insya Allah. Karena kalau di gereja itu kan mimbarnya tinggi sampai di pinggir-pinggir awan. Jadi pendeta suka sekali kalau di atas, supaya bisa lihat ibu-ibu yang pakai baju satu tali. Bu, enjoy kita. Nanti saya hajar 3 jam ini. Santai aja. Jadi pendeta suka dari atas, intip ke bawah, dan mengatakan, saya mengatakan dulu, insya Allah itu surganya orang Islam mudah-mudahan. Nah ini dia. Ini kafir punya konsep. Surganya orang Islam mudah-mudahan. Sama dengan tadi. Oh ya, itu sering mengatakan kami kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran yang bilang. Laqad kafaran lazina qalu innallaha masihubnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Apa saya yang bilang itu atau Al-Quran? Jangan tangkap saya, tangkap Al-Quran. Al-Quran, kenapa kau bilang Kristen kafir? Begitu. Ayat itu yang membuat saya masuk Islam sekeluarga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang diperenakan dan tidak ada yang beranak. Qul huwallahu ahad.
Allah Maha Esa, atau orang Yahudi menyebutnya Ehad, Ahad, Ehad. Semua Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, Tuhanmu Yahweh. Yahweh itu Ehad atau Ahad. Tapi agama mereka, Yudaisme, kitab mereka Talmud, bukan Taurat. Kita selama ini salah kok. Kitab orang Kristen katanya Injil. Siapa yang bisa buktikan Injil itu? Ada enggak profesor Kristen dan Islam bisa membuktikan Injil secara manuskrip dalam konteks teologis, historik, secara kitabullah? Bisa. Ada profesor Islam dan Kristen bisa buktikan sama saya. Kebetulan bahasanya saya bisa baca, bahasa Ibrani. Abjadnya hampir sama dengan huruf hijaiyah. Ibu bapak kan sudah punya konsep di mindset kita ini. Kalau kitab suci orang Kristen Injil, kitab suci Yahudi Taurat. Bisakah ibu bapak buktikan Taurat dan Injil itu secara manuskrip? Orang Kristen aja nggak bisa buktikan. Injil itu adalah kitab yang sudah disempurnakan Allah, terbukukan dalam kitab suci Al-Quran. Dulu namanya Al-Furqan. Nabi Isa dalam perjalanan hidupnya sama dengan ibu bapak dan saya. Nabi Isa sholat, Nabi Isa membayar zakat, bahkan Nabi Isa disunat sebagaimana ibu bapak dan saya. Kitab yang dibawa oleh Nabi Isa diterangkan oleh Al-Quran. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Kata Al-Masih, awsani bi sholat. Kita sholat asar tadi, kita sholat zuhur, kita sholat subuh, kita sholat maghrib, kita sholat isya, 5 waktu dalam sehari. Isa dan ibunya Maryam sholat 2 waktu dalam sehari, siang dan malam. Akhirnya mereka meninggal dunia, wafat di Gunung Libanon pada waktu bulan Ramadan. Jadi Nabi Isa itu sholat. Saya pertama kali membuka Al-Quran, saya mau cari tahu apa Nabi Isa itu pelaksanaan syariat ibadahnya sama dengan Islam. Apakah punya relevansi, punya hubungan dengan ajaran Islam? Saya buka-buka di Al-Quran, dapatlah di situ. Apakah Nabi Musa juga sholat seperti orang Islam? Sama. Kitab Kristen itu bukan Injil. Coba ibu bapak baca dalam surat ibu Isa. Terus berpikir kalau Isa ini betul agamanya Kristen, berarti surat Maryam itu bukan di Al-Quran. Tapi kan kalau saya tanya kepada ibu bapak, bingung. Apa nama kitab suci orang Kristen? Jawabannya selalu Injil. Lalu saya tanya lagi, Injil itu Nabi mana yang bawa? Siapa Nabi yang membawa Injil? Nabi siapa yang bawa Injil? Isa. Isa kan? Isa itu siapa ibunya? Maryam. Bapaknya? Nggak ada. Di Kristen juga begitu. Maria melahirkan Al-Masih tanpa proses biologis atau tidak ada konotasi seks, tidak ada hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Orang di Mempura boleh begitu? Perempuan di Mempura bisa begitu nggak? Diam-diam nggak punya suami tiba-tiba buncit, bisa? Tidak bisa bu. Ibu bisa nggak bu? Diam-diam di rumah menyulam kain tiba-tiba hamil, bisa nggak? Nggak bisa, harus dipompa dulu begitu. Harus ada ikhtiar. Betul apa betul?
Tapi kalau Allah yang berkuasa, Allah yang mentakdirkan, maka lillahi ayat takizah biwaladin subhana isyaqoda amran fa'inama yakulau kun fayakun, jadilah maka jadi. Lahirlah saya, lahirlah ibu bapak, lahirlah Al-Masih tanpa proses biologis. Itu yang dituhankan orang Kristen secara spekulatif filosofis dari pikiran Paulus dari Tarsus. Jadi ajaran Injil itu ajaran orang Islam. Kalau ibu bapak mengatakan orang Kristen kitabnya Injil, saya tanya, agama Nabi Isa Kristen atau Islam? Islam. Nabi Isa diperintahkan sholat dalam Quran surah Maryam ayat yang ke-30 sampai 31. Nanti baca di rumah. Nah, kalau orang sholat dan membayar zakat, madung buhaya, dia orang Kristen atau Islam? Kalau orang bayar zakat, orang sholat, Kristen atau Islam? Kenapa selama ini ibu bapak bilang itu agama Kristen? Ah, ini dia. Makanya saya sering bilang kepada ibu bapak, pengetahuan tentang Islam itu kalau tidak kuat secara tauhid akan goyah. Inilah Ibrahim dan keluarga. Satu keluarga yang dipilih oleh Allah, diletakkan dalam dasar ketuhanan yang kuat, tauhid. Perjalanan kehidupan keluarga inilah kemudian Allah pilih. Kita coba ini Ibrahim, dia mampu atau tidak. Sebagai orang Islam kita bertanya, kenapa Ibrahim sampai diuji oleh Allah? Karena sebagai manusia, Ibrahim ini pernah mengorbankan 1.400 kurban, 100 ekor unta, 1.000 ekor kambing, 300 lembu. 100 ekor unta, 1.000 kambing, 300 lembu, 1.400 ekor kurban. Masyarakat memuji Ibrahim. Ibrahim, Masya Allah, kami ini setiap tahun berkorban cuma 1, itu pun patungan sampai 55 orang. Antum 1.400 sendiri Ibrahim. Sebagai manusia Ibrahim mulai takabur. Ibrahim berkata, jangankan 1.400, jika Allah menghendakiku, mengaruniakanku seorang anak, anak itu akan saya kurbankan. Setiap kata-kata kita tercatat di hadapan Allah. Anggota DPR bersumpah, saya bersumpah kalau kepada kafir demi Tuhan, kalau kepada orang Islam demi Allah, saya bersumpah akan melaksanakan tugas negara dengan pertanggungjawaban di hadapan manusia, di hadapan seluruh masyarakat. Saya bersumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Sumpah yang mereka ucapkan, yang mereka ikrarkan, melompat jauh dari kata-kata. Ini yang terjadi, berantakan di Indonesia. Ibrahim konsisten. Makanya Allah kagetkan, hai Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih anakmu. 3 kali malaikat datang, perintahkan Ibrahim sembelih anakmu. Tidak mudah menyembelih anak itu. Pagi-pagi buta diambillah pisau, diasah oleh Ibrahim. Ibu bapak, kalau saya bilang pisau bukan dari besi, karena zaman Ibrahim bukan zaman besi, zaman batu. Pisau itu adalah batu yang tajam, diasah oleh Ibrahim sampai mengkilat. Diambil tali untuk mempersiapkan Ismail, dibawa ke tepi Mina. Dibawa ke tepi Mina. Iblis ini nggak mau diam.
Sama. Dia datang pada pagi hari, iblis ketika menggoda Nabi Adam, Siti Hawa, iblis nggak terlalu sibuk. Dia lebih sibuk menggoda Ibrahim alaihissalam. Pagi-pagi buta dia sudah datang, dia menjelma sebagai laki-laki. Gedor pintu Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Ibrahim karena Nabi dia tahu. Waalaikumsalam. Lis. Ada apa kawan? Begini saya cuma dengar info dari Facebook. Saya dapat info dari YouTube. Saya dapat info dari Google. Ada apa? Kata tanya Ibrahim. Enggak ini, tadi malam antum sepakat sama bini lu sama Hajar, katanya kamu dua sedang mempersiapkan diri untuk menyembelih anak sematawayang. Betul itu Ibrahim? Nah, betul. Betul. Jangan Ibrahim, jangan. Ini satu-satunya anak yang diberikan Allah ketika antum bermunajat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dengan cepat antum korbankan anak sematawayang. Kata Ibrahim, ini perintah Allah. Iblis, tidak akan saya indahkan, akan saya lakukan atas sebuah perintah Allah. Pulang iblis kecewa. Dia lihat Hajar sementara duduk di dapur mau goreng ikan, balik gunjar. Dalam apa? Suamimu Ibrahim sudah siap dengan tali dan pisau. Bagaimana pendapatmu? Hajar nggak banyak cerita. Dia nggak mau ngobrol dengan iblis. Dia cuma bilang, jangankan anakku Ismail, iblis, saya sendiri kalau dikorbankan siap kalau itu perintah Allah. Gak mempan kabur lagi iblis. Susah ini keluarga suami iblis soleh-soleha. Datang kepada Ismail yang sedang main-main lato-lato. Untungnya tidak Hajar iblis punya kaos lampu di bawah sini. Waalaikumsalam Om. Kenapa? Itu bapak dan ibumu, Abi, Ummah, sudah siap dengan pisau dan tali akan menyembelih antum. Inilah istilah yang kita sering dengar dari imam, sami ana wa atoh. Kami dengar, kami taat. Cuma itu kalimat yang keluar dari mulut Ismail. Apa yang diperintahkan ayah dan ibuku, kami lakukan selaku orang-orang yang sabar. Diambil sebutir batu, dilempar kepada iblis, kena mata kiri. Disitulah jemaah umroh, jemaah haji wajib melempar jumroh. Jemaah haji wajib melempar jumroh mengikuti teladan putra Khalil Allah yang rahmat. Teladan, kalahkan iblis. Oh jadi begitu Ustaz. Nah ini orang kafir fitnah. Orang Islam katanya pergi haji seperti anak kecil lempar kelereng. Allahu Akbar. Kafir. Tidak belajar sejarah para nabi sebelum Mekah itu menjadi tempat orang berhaji. Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, di sanalah para nabi melaksanakan ibadah haji. Himayatan lil hajj wa sadaqu wa'dah. Itu adalah haji yang paling tinggi. Naik haji, jihad yang paling tinggi adalah naik haji. Dilempar iblis itu, lari iblis. Orang yang kembali dari tanah suci sudah melempar jumroh. Jangan sekali-kali antum berbuat maksiat. Kenyataannya Allahu Akbar di Indonesia ini antri satu persatu pejabat kita keluar masuk penjara, maling, korupsi. Sudah bergelar haji. Haji itu nggak ada bukan gelar, ibu bapak. Di zaman Belanda dulu, orang-orang yang suka menantang Belanda dibawa ke Mekah,
berhaji di Makkah, daftar nama mereka, tulis haji. Supaya kita tahu golongan mana yang keras melawan Belanda. Divide et impera, memecah belah persatuan Indonesia. Jadi itu bukan gelar, ibu bapak. Disinilah kita melihat keikhlasan Ibrahim. Apa yang diperintahkan Allah, janji yang pernah diucapkan terrealisasi. Dia ambil pisau itu, Ismail, baring kepalamu ke bawah, biarkan lehermu di situ. Kata Ismail dari bawah, ya Abah, lakukan dengan cepat. Lakukan dengan cepat, wahai ayahku. Disembelih dengan kekuatan Ibrahim. Tangannya yang besar, leher yang kecil, disembelih oleh Ibrahim. Tidak ada tanggung-tanggung, tidak ada tedeng aling-aling, langsung disembelih. Apakah luka leher Ismail? Terkelupas pun tidak. Marah Ibrahim. Datang malaikat, karena cintamu terhadap putramu, engkau tak mampu menyembelih Ismail. Marah Ibrahim, ambil pisau itu, dilemparkan ke batu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, hei Ibrahim, lihatlah di sana, ada sembelihan yang besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada Qabil. Ketika kakaknya Habil membunuh Qabil, maka diberikanlah domba yang besar. Adik daripada anaknya Adam ada dua, adiknya yang dibunuh, sembelihannya itu digantikan, disembelih oleh Ibrahim. Disinilah kita melaksanakan hari raya Kurban. Tapi kita beda dengan Ibrahim. Sapi cuma satu ekor, ditulis di perut Jokowi. Cuma satu. Dulu waktu zaman SBY begitu juga, satu ekor SBY. Tangan kanan beri, kiri tak perlu tahu. Itu dalam Islam. Kiri beri, kanan tak perlu tahu. Ikhlas dalam segala hal. Islam ini cuma satu, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, Allahu Akbar, nggak mungkin kita bisa jalan baik dalam bentuk dakwah seperti ini. Kita mesti ikhlas. Oh, tapi Pak Yaya datang ke sini kan panitia transfer uang. Betul. Masa mobil saya mau terbang? Ya siapkan bensin. Betul apa betul? Oh, antum undang yang lain. Dia mulai kali-kali pesawat 15 orang. Pada mampu masjid begini kasihan. 15 orang datang pulang pergi, kali saja berapa harga pesawat. Ikhlas. Kalau saya mau cari itu, tak usah masuk Islam di sana dulu. Saya pemimpin kafir. Saya mempendetakan para pendeta. Saya digaji oleh Jerman. Saya keluar dari kafir dan saya mengucapkan la ilaha illallah, menanamkan tauhid yang kuat. Lalu Allah katakan, sekiranya ahli-ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Itu janji yang Allah berikan kepada ahli-ahli kitab yang masuk Islam. Serahkan dengan ikhlas. Dibenci keluarga, dicaci maki keluarga. Saya ibu bapak ini orang Manado. Manado itu tidak ada orang Manado asli beragama Islam, itu tidak ada. Beda dengan orang Batak. Batak ada yang Lubis Kristen, si Majunta Kristen, ada si Majunta Islam, Lubis Kristen, ada Lubis Islam. Manado, marga saya Waloni, semuanya Kristen. Kami mendapatkan hidayah, satu keluarga, bukan karena mau kawin. Saya, istri dan 3 orang anak masuk Islam, satu keluarga, bukan karena mau kawin. Ada orang masuk Islam, ada misi masuk Islam. Misi apa? Misi mau kawin. Satu hari beragama Islam,
2 hari beragama Islam. Kata Al-Quran, pagi syahadat, sore menyangkal. Kembali lagi ibarat kerbau berkubang dalam kubangan. Banyak. Lalu pakai istilah mu'alaf. Siapa yang mu'alaf? Saya bukan mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Saya peneliti. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kami adalah orang yang diberi petunjuk, namanya al-muhtadin. May yahdillahu fa huwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang kami sesatkan, kata Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan dari kesesatan. Itu yang disebut dengan murtadin. Murtad, keluar dari Islam, kafir yang masuk Islam, benar-benar mendapat petunjuk, namanya muhtadin. Bukan murtadin, muhtad, al-muhtadin. Murtadin keluar dari Islam. Contohnya itu anak didiknya Panji Gumilang, Saifuddin. Ustaz yang keluar dari Islam namanya Saifuddin. Saya rubah jadi Saifuddin. Iya. Karena orang yang masuk Islam itu, kebanyakan orang yang masuk Islam itu, intelijensi mereka, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Perbandingannya langit dan bumi dibandingkan dengan orang Islam yang murtad. Bahkan kalau enggak, ibu bapak boleh buka di channel YouTube Asik Ngaji. Asik Ngaji. Ada seorang ibu dari Sumatera bilang begini, saya dulu habis 30 juz. Habis katanya. Habis. Saya habis 30 juz. Baru dia bilang, saya juga 2 kali dalam setahun pergi haji. Innalillahi dia tipu ini kafir-kafir yang buta semua. Kafir percaya. Ini dia. Dalam setahun 2 kali katanya berhaji. Innalillah. Ibu bapak kalau antri, ibu bapak di wilayah Riau ini kalau tidak salah 22 tahun antrinya. Betul apa betul? Ada kawan saya kerja di Kementerian Agama di Perawang. Baru tahun 2022 dia berangkat. Dulu ketemu saya tahun 2011. Coba bayangkan, 20 tahun baru ibu bapak bisa berangkat. Ini kok 1 tahun 2 kali, 2 ronde. Ini nih murtad punya cerita. Dan dia katakan, kami berkeliling. Ini yang dia dengar kafir-kafir di gereja. Allahu Akbar. Kami berkeliling Ka'bah itu berapa putaran, Bu? 12 putaran. Seperti Ronaldo bawa bola di lapangan itu. 12 putaran katanya. Keliling tawaf, maksud dia itu tawaf sa'i 12 putaran. Ini dia. Ini cerita murtad yang keluar dari di bawah-bawah ini percaya karena semuanya kafir. Coba angkat cerita begitu dalam masjid begini. Saya berceramah sekalipun belum sempurna ceramah saya. Kenapa? Karena saya bukan ahli di bidang ilmu Islam. Itu dia. Tidak mudah melafazkan huruf-huruf Quran. Balaghah, ilmu nahwu sharaf. Tidak mudah. Dan semua ustaz menggunakan dalil speak Arabic, bahasa Arab. Tidak gampang dalam Islam. Memulai mukadimah dengan bahasa Arab, ayat-ayat suci Quran menggunakan bahasa Arab. Karena nabinya berkewarganegaraan, maka Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Tanya kepada orang Kristen, Yesus datang pakai bahasa apa? Jangan bilang Isa, karena Isa adalah nabi orang Islam.
Kristen bukan Isa. Tuhan mereka adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum. Itu dia. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Coba jangan menghubung-hubungkan Yesus dengan Isa. Insya Allah kami akan berhenti menyerang Kristus. Insya Allah. Saya masuk penjara, saya bilang di depan hakim, kalau mereka tidak lagi mengkait-kaitkan Yesus dengan Isa, kami para pendakwa akan berhenti menyinggung Kristus. Tetapi ketika mereka kait-kaitkan Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus, tolong hadirkan fakta-fakta teologis, baik secara manuskrip, baik dalam bentuk teori maupun dalam pembentukan karakter postur tubuh. Apakah Nabi Isa bisa dihadirkan dalam bentuk tubuh dan face-nya? Gambar-gambar Yesus di rumah saya masih kecil dulu di Manado, ada yang masih bayi, ada yang sudah disalib begini. Apakah itu Nabi Isa? Itu adalah artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ. Mel Gibson yang dirilis di Yerusalem dan orang Yahudi menolak film itu. The Passion of the Christ. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, sedangkan di zaman Nabi Muhammad tidak ada fotonya, atau di rumah ibu bapak ada foto Nabi Muhammad yang masih kecil bermain onta? Ada enggak? Dari Mekah, Madinah, ujung ke ujung dunia, rumah orang Islam, bahkan masjid tidak ada foto Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak ada foto, bagaimana mungkin Nabi yang 576 tahun ada fotonya? Itu kawan saya keluar dari agama sana itu. Oh, Pak Yaya saya keluarga. Pak Yaya itu pendeta gila yang keluar dari Kristen. Saya tidak marah, karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Nanti kalau kita marah, sama-sama jadi nggak usah marah. Saya pernah coba orang gila di Bandung, di lampu merah. Saya bilang istri saya, dek, jangan-jangan betul kita masuk Islam ini gila ya. Ini lampu merah, jadi lampu itu kalau di Jakarta 136 3 menit. Oh, saya bilang masih lama. Ada orang gila di situ, saya panggil, saya dia sini. Orang Sunda. Di mana Allah, di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Saya waktu pendeta, anak saya tunjuk, anak yang tua ini. Dia tanya, Bapak, mana Tuhan Yesus? Itu di dinding sana. Ini dia. Waktu saya masuk Islam, saya tanya, di mana Tuhan? Di atas. Ini yang bilang orang gila. Pertanyaan saya, mana yang gila? Tunjuk ke dinding atau tunjuk ke atas? Sudahlah, jawab dengan jujur, yang ke dinding atau ke atas? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Orang gila, perhatikan, di dalam Quran lafaz Allah ada 99 nama Allah, Asmaul Husna. Al-Ali di tempat yang maha, King of King, raja di atas segala raja, raja di raja, artinya Allah di tempat yang maha tinggi, bukan di atas. Tunjuknya ke atas karena ada konsep Al-Ali, tapi Allah dalam pelajaran tasawuf lebih dekat dengan urat nada. Jadi bukan berarti tunjuk ke atas ada di langit, bukan. Allah di mana-mana saja berada. Yang parah ini kalau tunjuk ke dinding. Nah, jadi ibu bapak saya waktu masih kafir dituduh gila. Orang gila saya tanya di mana Allah, di mana Tuhan, tunjuk ke atas. Mana yang gila? Yang tunjuk ke dinding. Ini jawabannya, kesimpulannya, konklusinya, lebih baik dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada berarti kami yang masuk Islam dan mualaf lain ini gila atau bukan gila? Kami justru baru sembuh dari itu yang paling tepat. Jadi kalau orang baru sembuh begini, ceramahnya nggak boleh lama-lama. Takutnya dia kambuh lagi. Ya, itu dia.
Jadi bukan gila baru sembuh dari gila. Ibu bapak bersyukur, antum yang sudah Islam, jangan nanti antum terpengaruh lalu murtad. Ini kan waras semua ini kan. Nah kalau sudah murtad berarti sudah jadi. Iya. Bahkan di dalam Quran surah Allah katakan, inna syarat dawabbi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Binatang makhluk yang paling buruk, Al-Anfal 55, yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kita lihat monyet di luar sana buruk, kingkong buruk, ada yang lebih buruk. Orang-orang bukan itu ibu bapak, bukan fisiknya, tapi penampilannya. Allah ciptakan manusia itu ahsanul taqwim, diciptakan manusia itu menjadi cantik, menjadi handsome, menjadi gagah, postur tubuhnya baik, tapi jiwanya adalah kafir. Kita dalam Islam ini kadangkala saya lihat ada orang sholat berjamaah pakai kursi, ada juga yang kakinya putus, ada juga yang bungkuk datang sholat, ada juga yang sudah tua. Mereka sholat berjamaah bersaf-saf datang dengan tubuh yang cacat, tapi mereka Allahu Akbar, dimuliakan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan apapun ini sekarang lagi berlomba-lomba sampai dituduh Jokowi cawe-cawe. Iya, wasit tapi mau jadi pemain. Biarkan saja mereka berkontestasi, Ganjar, Anies, Prabowo. Kita hanya berdoa, ya Allah, cari pemimpin yang betul-betul bastodan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin, pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya riwayat akademik yang jelas, profesor, betul-betul profesor, punya kemampuan yang mengatasi, mampu dengan segera permasalahan problematika eksternal, internal bangsa kita. Siapa lagi? Pemimpin yang mudah, yang gagah. Jangan antum pilih pemimpin yang sudah payah, jalan pun sudah payah. Nanti ditanya dana haji bingung lagi. Pak Maruf tahun lalu kan begitu, wakil presiden. Ditanya jemaah, Pak bagaimana uang haji? Oh itu kan lagi dilola. Maksud beliau lagi dikelola. Itu mental apa? Komentator televisi tanya, Pak mana uang haji? Ini haji mau berangkat tekor hampir 5 triliun. Kemana uang haji? Oh, itu kan lagi dilola. Ada yang mau jabatan, ada yang mau jalan, ini kawan. Coba kalau cepat-cepat Anies diresmikan jadi capres, wakilnya pasang saja yang gagah anak SBY, AHY. Nggak usah pakai pikir-pikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dia. Anies pasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, mudah dengan mudah, gagah, jago bahasa Inggris. Ini yang satu cannot speak English, sudah baca pun salah. Ya, insya Allah Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, mereka bertiga adalah putra-putra terbaik bangsa. Jangan diganggu-ganggu, ya. Biarkan mereka bertarung. Saya pribadi tetap pilih Anies Baswedan. Kemarin kita mati-matian pilih Prabowo sampai masuk penjara kita ini. Prabowo kalah atau menang? Siapa bilang kalah? Prabowo menang. Jokowi yang Allah lantik. Prabowo menang, sudahlah, tidak usah bohong. Prabowo yang menang. Karena setiap Jokowi tampil kosong, tak ada yang mau dengar. Dia baru amin kampanye kosong, tak ada. Prabowo di mana-mana banyak. Prabowo menang, tapi yang Allah lantik adalah
Kenapa begitu Ustaz? Seorang sufi berkata, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kita ini takabur, suka pandang enteng sama-sama bos. Jadi canggung. Nah kali ini kita katakan Pak Anies bagus, Pak Ganjar bagus, Pak Prabowo bagus, hentikan cebong dan kampret. Kita cari pemimpin yang mampu mengubah alam Indonesia seperti dalam lagu Scorpion, To the Wind of Change. Kami ingin merasakan angin perubahan. Ini Anies Baswedan jago sekali. Jangankan mimpin Indonesia, Anies pimpin Amerika. Joe Biden kalah sama Anies. Apalagi cuma Indonesia, skopnya kecil. Nanti kita lihat kalau debat terbuka ya, piawainya, cendekiahnya, kekuatan bagus parietalnya, lapisan otak besar Anies Baswedan sudah menguasai arena pertandingan. Kita doakan saja, ya Allah, ya Rabbi, berikan pemimpin muda yang gagah, jujur, fatona, tablik, amanah. Itu yang kita tunggu-tunggu. Amin ya Rabbal. Ini kakek-kakek, nenek-nenek ini nih sering masuk campur. Ada nenek-nenek yang suka masuk campur. Larang ibu-ibu ikut majelis taklim. Setiap kali mau pilpres pasti nenek ini bikin ribut. Nenek dengan kakek yang tadi dianggamai itu Panji Gumilang. Ini kawan satu pakai merah ini saya kira nenek. Oh bukan. Oh bukan kayaknya ya. Oh bukan. Bukan. Jangan tidur Bu ya. Ini orang tua-tua yang sering bikin ribut di negara kita, bukan orang-orang muda, semuanya orang-orang tua. Sudahlah kalau sudah tua, jam berapa ini ya? Hampir jam 10 ya. Segera cuci kaki, naik tempat tidur, ya. Kalau sudah tua, sebelum bobo, minal laila wa tahajjudi, banyak melaksanakan sholat tahajud, berzikirullah. Zikir di hadapan Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena antum sudah bau tanah. Sebentar lagi akan kembali ke rahmat. Banyak berzikir, banyak bermunajat kepada Allah. Mohon dosa yang lampau diampuni. Bukan sibuk dengan politik. Nenek kakek ya, nenek kakek ini yang bikin ribut negara kita. Itu. Biarkan kepada muda-muda yang bertarung, partai A, B, C, D, E, F, G, macam-macam partai. Kita dukung semuanya. Kan tidak semua yang dukung Anies ini. Pasti ada yang dukung Prabowo, cuma diam-diam. Tapi jengkelnya minta ampun sama saya. Mohon maaf kawan, dulu kami sudah dukung Prabowo, kali ini kami dukung Anies. Mohon izin. Gitu. Ya, Pak Ketua, jangan-jangan antum kami ini. Jangan-jangan saat ceramah pukulan dari samping, begitu ya? Iya Pak Ketua, sudah. Tapi Pak Ketua pasti dengar kalau saya bicara, Insya Allah ya. Dengar saja Pak, ini bukan pendeta, ini sudah Ustadz sekarang. Amin ya Robbal. Daripada Panji Gumilang itu kan menyanyi lagu Yahudi. Hafenu Shalom alaihim. Saya mau luruskan, Hafenu Shalom alaihim itu adalah penghormatan di bandara-bandara Israel Tel Aviv. Setiap ada kunjungan orang Yahudi dari pembuangan, dari Jerman, dari Amerika, orang-orang yang datang ke bandara Israel, lagu itu yang diputar. Kalau kita di Indonesia, lagu Indonesia Tanah Airku. Apa yang kita biar Supratman atau sampai sekarang itu? Apa? Bukan. Tanah airku, negeri elok amaku cinta. Lagu itu sama. Itu kebanggaan, salam damai sejahtera bagi Israel yang baru datang. Dia mencintai tanah Israel, dia kembali ke tanah Israel. Itu lagu yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang. Tapi peribadatan lagu yang mereka nyanyikan lain. Adonai Jismorga Nikolra
yesemor etnap seta mikora Adonai jismorka ka ufo eka me'ata we'an ulamim. Mereka sandar kepala mereka di tembok ratapan dan mereka sebut hikman takim gaqolama Muhammadin menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak percaya kami Ustaz, atau buka aja di YouTube orang Yahudi menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun 2010 saya sampaikan begitu. Gak ada yang percaya, bohong ya itu. Sekarang Yahudi sudah ada apa namanya? Ini bukan lagi dulu BlackBerry Messenger, sekarang sudah ada apa namanya WA, ada YouTube. Bukan YouTube. Yahudi berdoa di tembok ratapan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syahadat Yahudi sama dengan Islam, la ilaha illallah, sama Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, Tuhanmu Yahweh, Yahweh Esa. Jadi agama Kristen, agama Yahudi tidak ada hubungan dengan agama Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya agama samawi adalah coba At-Tahiyatul Akhir. At-Tahiyatul Akhir ada dua nabi yang kita sebut. Siapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Nama Nabi siapa? Nabi siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu ajaran titisan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma habib ilaina iman wa zadyu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghaira huzaya wala mabudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'afala qulubina bijikrika wa adrim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, hamba beserta istri dan anak berada di tengah-tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan tabligh akbar di Masjid Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah yang ada di Kecamatan Mempurah, Kabupaten Siak. Lindungi kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Lindungi umat-Mu ya Allah. Lindungi badan pengurus Masjid Sultan Ismail ini ya Allah, agar kami mendapatkan rahmat dan barokah-Mu dalam pelaksanaan tabligh akbar ini. Kami mendapatkan penegakan iman tauhid yang kuat dan juga kami mendapatkan persatuan ukhuwah Islamiyah berdasarkan persaudaraan yang kokoh di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami akan kembali ya Allah. Kami akan meninggalkan umat-Mu di sini ya Allah. Berkahi seluruh komponen masyarakat yang ada. Berkahilah Kecamatan Mempurah ini ya Allah. Berkahi kami semua di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia pada umumnya, menjadi negara kabupaten kecamatan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah-Mu ya Allah kami rindukan pada malam ini ketika kami hendak membaringkan tubuh jasad kami yang mati ini ya Allah. Kami akan tidur di malam ini ya Allah. Bahkan kami akan berkendaraan pulang kembali ke Pekanbaru dan menuju ke Jakarta. Lindungi kami ya Allah. Pagi hari bangunkan kami dengan tubuh yang sehat walafiat. Kami boleh beribadah, melaksanakan perintah yang paling utama, afdhalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Dan di dalam solat ini ya Allah, kami akan mendapat berkah, mendapat umur panjang, mendapat keberkahan dunia serta akhirat. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illallah Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.